Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wisnu Indra Setiawan dengan NIM 230801062. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum angkatan 23. Di sini saya membuat konten YouTube dalam memenuhi ujian tengah semester tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh dosen pengampu oleh Bapak Indung. Di sini, materi yang saya highlight adalah materi tentang bagaimana etika dalam penggunaan AI bagi pembelajaran mahasiswa. Di sini saya telah menyiapkan PPT untuk menjelaskan sejarah lebih rinci. Izinkan saya dalam menjelaskan untuk lebih rincinya. Saya buka dulu. Oke, saya mulai yang pertama. Itu pembahasannya tentang etika penggunaan AI dalam pendidikan mahasiswa. Penggunaan AI dalam pendidikan mahasiswa membawa manfaat dan juga menghadirkan tantangan etis yang perlu dikelola dengan hati-hati. Memahami dan menegakkan etika AI dapat memastikan dampak positif bagi pembelajaran mahasiswa. Sudah jelas, saya lanjut. Yang saya highlight yaitu yang pertama ada pengantar dampak AI dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Dijelaskan AI dapat menganalisis data untuk menyesuaikan pengalaman belajar sesuai kebutuhan individual mahasiswa. Itu saya jabarkan terutama untuk mahasiswanya konsep yang ini merujuk pada penyesuaian pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing individu. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak AI dan personalisasi. Yang pertama, sistem yang didapat itu menganalisis data mahasiswa secara real time untuk memberikan materi yang sesuai. Beberapa aspek penting dari peran AI dalam personalisasi pembelajaran meliputi yang pertama, ada analisis data. Dijelaskan AI dapat mengevaluasi prestasi akademik, kebiasaan belajar, dan kemampuan individu mahasiswa. Dengan informasi ini, AI bisa merekomendasikan materi yang paling relevan dan bermanfaat bagi setiap mahasiswa. Jadi yang dimaksud ini analisis datanya akan up to date lah untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, pembuatan materi adaptif. AI mampu menghasilkan konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa, baik dalam bentuk teks, video, maupun simulasi interaktif. Oke, lanjut. Feedback real time. Sistem AI dapat memberikan umpan balik langsung kepada mahasiswa tentang kemajuan mereka, membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaiki proses belajar. Jadi AI memang mendorong mahasiswa untuk bisa memperbaiki tugas-tugas yang salah. Mungkin ditunjang dengan sumber-sumber yang cukup jelas, AI ini memang cukup sangat membantu bagi mahasiswa. Yang keempat ada gamifikasi. Nah, yang ini nih, mengintegrasikan elemen permainan dan dalam pembelajaran AI untuk memproses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi siswa. Jadi AI ini memvisualisasikan belajar itu seperti bermain agar mahasiswa ini tidak bosan atau bisa diubah secara inovasi baik dari segi apapun dalam bentuk belajarnya. Jadi nggak hanya pure dari belajar buku, mungkin bisa ada dalam bentuk game, visualisasi secara video kayak tampilan video belajar kayak atau dan lain-lain lah. Nah, yang kedua, automasi tugas. AI dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif dan rutin. Ya, tugas yang dimaksud ini mungkin menunjang penyelesaian tugas secara rutin atau emang menyelesaikan makalah, itu sangat butuh bantuan AI dalam mencari jurnal-jurnal maupun untuk membantu menjawab
materi yang sangat sulit untuk ditemukan. Seperti mereka melakukan searching ke ChatGPT untuk mencari jawaban atau kemanapun web yang mungkin bagi mahasiswa sangat menunjang proses pembelajaran mereka. Nah, yang ketiga, peningkatan produktivitas. AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mahasiswa dalam proses belajar. Nah, yang dijelaskan ini, AI benar-benar membantu dalam manajemen waktu dengan aplikasi seperti Notion dan Todoist yang mengatur tugas dan pekerjaan secara otomatis. Ada juga alat seperti Grammarly dan Quillbot meningkatkan kualitas tulisan dengan memeriksa tata bahasa dan semua kalimat, atau biasa yang lebih dikenal oleh kalian yaitu parafrase. Nah, AI juga mendukung pembacaan personal dengan memberikan umpan balik cepat, memungkinkan mahasiswa untuk memahami materi lebih baik. Namun, mahasiswa perlu menggunakan AI secara bijak untuk menghindari ketergantungan yang dapat menghambat kemampuan berpikir kritis. Lanjut yang terakhir, tantangan emosional. Penggunaan AI yang berlebihan dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa. Ini maksudnya ketergantungan pada teknologi ini harus menemukan solusi yang diberikan oleh AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan mandiri mahasiswa. Jadi mereka ini cenderung mengikuti jawaban instan tanpa membuat pemikiran mereka ini untuk menemukan jawaban sendiri dari ide mereka. Ini salah satu tantangannya juga ya. Ada dari kreativitas yang menurun, membatasi kreativitas mahasiswa karena mereka selalu mengandalkan ChatGPT atau mencari apapun dari AI, apa-apa AI, siapapun AI. Di dunia ini kayak AI itu bikin kecenderungan bagi mahasiswa sekarang. Ada kesenjangan digital, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Nah iya, jadi kayak di tahun sekarang ini banyak mahasiswa yang mungkin juga belum punya HP atau komputer atau laptop yang memadai, jadi kayak ada pembeda lah dari kesenjangannya ini. Oke, saya lanjut di materi berikutnya. Nih, ada tangan etika dalam penggunaan AI di perguruan tinggi. Yang pertama, bias dalam data. Bias yang terdapat dalam data, pelatihan AI dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Yang kedua, transparansi sistem AI. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja sistem AI dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Yang ketiga, privasi data mahasiswa. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi mahasiswa oleh sistem AI harus dilakukan secara etis dan aman. Oke, mungkin ini cukup jelas. Nah, ada juga manfaat penggunaan AI untuk pembelajaran mahasiswa. Yang pertama ada personalisasi. AI dapat menganalisis preferensi gaya belajar dan kemajuan setiap mahasiswa untuk menyesuaikan konten dan metode pembelajaran. Seperti branding diri dari sosial media, AI ini memang benar-benar menciptakan gaya baru bagi mahasiswa untuk menemukan ide kreatif mereka dalam segi branding personalisasi. Yang kedua, efisiensi. AI dapat membantu otomatis tugas-tugas rutin seperti penilaian, umpan balik, dan administrasi sehingga dosen dapat fokus pada pengajaran. Jadi emang sistem AI ini menunjang produktif efisiensi, jatuhnya emang benar efisiensi dalam segi pembelajaran. Jadi dosen nggak benar-benar fokus dalam mengajar dan dapat fokus mengajar, serta AI ini membantu untuk mahasiswa ini lebih efisiensi dalam merangkup pembelajaran. Semisal dosen menjelaskan, kalian bisa menggunakan sound rekaman itu dalam mengambil kata-kata penting dari dosen kalian ketika menjelaskan. Yang ketiga, pengayaan. Sistem AI dapat menyediakan sumber daya tambahan seperti asistensi virtual, simulasi, dan alat visualisasi untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi AI ini ada sumber daya tambahan dari segi virtual dalam pemaparan materi seperti itu, mungkin dapat membantu simulasi, sudah dijelaskan, alat visualisasi, dan untuk memperkaya pengalaman belajar. Oke, manfaat AI ini cukup jelas. Nah, yang ini isu privasi dan keamanan data mahasiswa. Jadi AI ini benar-benar bisa menjadi
ujung pisau lah bagi mahasiswa untuk kadang mereka tuh kelupaan atau terlalu enjoy dalam menggunakan AI. Padahal AI sendiri itu memiliki dampak negatif. Ada yang dari pertama, pengumpulan data. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa pengumpulan data mahasiswa di sistem AI dilakukan dengan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan privasi. Nah, yang privasi ini saya jelaskan. Terkait privasi dan keamanan data menjadi isu penting di era digital. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah etika TI memiliki kesadaran lebih tinggi tentang privasi data. Nah, yang kedua, ada penyimpanan data. Perguruan tinggi perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data mahasiswa dari akses yang tidak sah. Jadi dari sistemnya universitas harus ada security access lah buat memadai dan melindungi data mahasiswa agar data mahasiswa itu tidak bocor gitu anggapannya. Yang ketiga, penggunaan data. Perguruan tinggi harus transparan mengenai tujuan dan cara penggunaan data mahasiswa oleh sistem AI. Dan faktornya yang mempengaruhi kesadaran privasi mahasiswa antara lain, yang pertama pendidikan tentang etika TI, yang kedua ada bisa jadi penggunaan media sosial yang kesadarannya dan pengaturan privasi medsos itu memang penting. Mahasiswa yang aktif menggunakan medsos harus memahami resiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara media publik. Maka kalian harus memang hati-hati dalam penggunaan medsos agar tidak terjerumus ke hal yang mungkin bisa menghack akun kalian. Lanjut, saya lanjutkan. Nah, yang ini transparansi dan akuntabilitas sistem AI di pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya perguruan tinggi harus jelas menggunakan tujuan sistem AI dalam pembelajaran. Jadi kayak AI ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menunjang optimalisasi mahasiswa dalam belajar, seperti itu. Dan prosesnya, perguruan tinggi harus transparan tentang bagaimana sistem AI bekerja dan mengambil keputusan. Ini dilihat dari segi proses. Yang ketiga ada evaluasi. Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas sistem AI. Nah, ini selalu ada imbang dalam evaluasinya agar tidak selalu menjadi kecenderungan dalam sistem AI ini. Mahasiswa akan pasti cenderung ketika mereka disodorkan dalam AI yang sangat efektif dalam menunjang belajar mereka. Tapi memang secara sosial emang diperlukan adanya interaksi belajar secara ngobrol, bukan secara lewat Zoom atau apapun gitulah. Lama-lama kita itu semakin boring gitu kalau nggak selalu ketemu gitu ya. Jadi jarang untuk bersosialisasi lah jadinya. Kurang dalam segi sosial. Nah, keterlibatan. Mahasiswa dan dosen harus dilibatkan dalam proses pengembangan dan implementasi sistem AI. Ini bukan hanya dari mahasiswa juga, ada dosen pun harus memang ikut dites dalam segi penggunaan dan akuntabilitas sistem AI ini. Jadi emang agar semua itu merata gitu dalam penggunaan AI-nya, agar generasi-generasi seperti saya, Gen Z, mungkin dosen saya dan generasi lain gitu yang lebih tua, itu memang harus benar-benar bisa dalam mengoptimalisasikan dalam penggunaan sistem AI. Saya lanjut. Nah, implikasi hukumnya dalam penggunaan AI di lingkungan akademik. Yang pertama, hak cipta, memastikan bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran tidak melanggar hak cipta atau hak intelektual. Yang kedua, kerahasiaan data, mematuhi peraturan perlindungan data pribadi dalam penggunaan data mahasiswa sistem AI. Yang ketiga, tanggung jawab, menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem AI di lingkungan akademik. Ini semuanya sudah cukup jelas, saya lanjut. Peran dosen dalam mengembangkan etika penggunaan AI. Nih, peran dosennya ada yang pertama dari segi pemahaman, dosen harus benar-benar memahami manfaat dan tantangan etis penggunaan AI dalam pembelajaran. Yang kedua, pelatihan, dosen perlu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan AI secara etis. Yang ketiga, kolaborasi, dosen harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengembangkan pedoman etika penggunaan AI. Seperti itu. Kesadaran mahasiswa tentang pemanfaatan yang etis. Dan yang pertama, literasi AI. Perguruan tinggi harus meningkatkan literasi mahasiswa tentang AI, termasuk cara kerjanya dan potensi dampaknya.
Yang kedua, partisipasi aktif. Mahasiswa harus dilibatkan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan etika penggunaan AI di lingkungan akademik. Yang terakhir, pengawasan kolektif. Mahasiswa harus memiliki saluran untuk menyampaikan kekhawatiran atau masalah terkait penggunaan AI yang tidak etis. Cukup jelas, saya lanjut. Nah, ini dia kesimpulan dan rekomendasi untuk masa depan. Intinya, penggunaan AI dalam pendidikan mahasiswa memang memberikan banyak manfaat, tapi juga harus membutuhkan perhatian khusus terhadap aspek etis. Memang perguruan tinggi harus mengembangkan kebijakan dan panduan yang jelas untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan transparan demi kepentingan terbaik mahasiswa. Saya jelaskan pada intinya, memang AI ini memang sangat membantu, sangat membantu dalam menunjang pembelajaran mahasiswa. Tapi dalam segi aspek etis yang dijelaskan saya ini, mungkin secara sosial memang kita itu ketergantungan, dan itulah yang harus kita imbangkan dengan penggunaan AI. Jadi nggak secara kehidupan kita itu harus apapun harus AI. Bisa kok kita selesaikan secara sosial dalam aspek etisnya atau aspek apapun, agar tidak terjadi namanya itu doktrin AI yang saya bahas. AI ini benar-benar bisa mendoktrin pikiran kita agar memang menimbulkan kecenderungan. Caranya agar tidak kecenderungan, memang kita harus diimbangi dari aspek sosial, aspek etis, dan aspek lain-lain halnya dalam realita kehidupan. Dan memang digunakannya AI ini untuk kepentingan yang benar-benar memadai gitu. Misalnya untuk menentukan tugas, ya nggak apa-apa untuk menggunakan AI, tapi saran saya kalau bisa dikerjakan dengan pemikiran kalian sendiri, ya harus pakai pemikiran sendiri sekalian sendiri dong. Jangan terus apa-apa harus AI, apa harus AI. Nah, seperti itu. Mungkin nanti dari pihak kita harus memang punya kesadaran diri juga, dan dari pihak perguruan tinggi emang harus membuat mahasiswa itu memang balance dari segi AI ataupun dari segi aspek etisnya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekian penyampaian PPT saya. Memang cukup simpel tetapi sangat memberikan substansi yang baik. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang mungkin menyinggung atau menyampaikan frasa yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih semuanya.